Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, hari ini saya kembali libur, tapi karena nggak jalan-jalan ya, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin yang menurut saya juga perlu teman-teman pahami, karena ini berhubungan dengan Kyuryo ya, atau gaji. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman pahami, bahwa gaji di Jepang itu satu, ada yang per jam, dan satu lagi ada yang bulanan. Nah, jadi mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan gaji per jam dan gaji bulanan gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kan seringnya itu gaji bulanan, atau mungkin bisa juga ada yang 1 minggu atau 2 minggu sekali. Tetapi ketika di Jepang ini, yang saya rasakan, saya berada di pengolahan makanan dengan gaji per jam ya. Jadi per jam itu nanti ya dirasakan ketika akan berada di bulan-bulan yang harinya lebih banyak. Nah, otomatis gajinya lebih banyak. Dan ketika berada di bulan yang sedikit, nanti gajinya akan berkurang karena jamnya akan berkurang juga. Sebagai contoh seperti ini ya, ketika bulan Januari itu ada tanggal 31 ya, jadi kebanyakan 31, nanti juga sudah kepotong dengan hari libur. Nah, kemungkinan itu kita bisa masuk 21 hari sampai 22 hari gitu kan. Sementara untuk bulan Februari, nah di situ tanggal hanya sampai 28. Nah, jadi untuk yang gajian per jam, otomatis gajinya akan berkurang karena jumlah hari masuknya juga berkurang. Jadi per jamnya itu akan berkurang. Nah, terus untuk yang gaji bulanan bagaimana? Nah, gaji bulanan di situ tidak ada pengaruhnya ya, karena dia yang penting 1 bulan itu dia bekerja. Nah, itu sudah dikatakan gaji per bulan gitu kan. Jadi yang perlu teman-teman pahami itu ya, bahwa kita bisa lihat nanti ketika teman-teman mencari job ataupun menemukan sebuah pekerjaan, kita lihat di kontrak kerjanya ya, kita itu digaji per jam atau digaji per bulan. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Dengan itu kita bisa mengkalkulasi kira-kira pendapatan kita itu berapa gitu kan. Dan yang pasti itu sudah tertulis besok di kontrak kerja seperti itu. Jadi itulah tadi 2 hal tentang perbedaan antara gaji per jam, atau dalam bahasa Jepangnya adalah JQ, dan gaji per bulan bahasa Jepangnya adalah GQ gitu lah. Nah, itu tadi penjelasan, semoga teman-teman semua bisa memahami keadaan seperti ini ya. Jadi bahwa ada gaji bulanan dan ada gaji per jam. Nah, otomatis di Jepang ataupun kerja di luar negeri manapun, itu gaji banyak atau sedikit itu ya seimbang lah dengan jam kerja gitu kan. Jadi kalau perusahaannya sedang bagus, lemburnya sedang banyak, mungkin gaji juga akan meningkat, dan otomatis tingkat capek ataupun yang lainnya juga akan bertambah seperti itu ya. Yang pasti kalau di luar negeri ya, terutama di Jepang, semakin banyak jam kerja, maka akan semakin banyak juga gajinya, seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi perbedaan antara gaji per jam atau gaji per bulan. Nah, mungkin bila ada pertanyaan ataupun kekurangan dari penjelasan saya, silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman. Nah, untuk perbedaan gaji per jam dan per bulan, saya akhiri sampai di sini, dan sampai bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Terima kasih.